Loli, ini drama Loli nggak habis-habis ya guys ya. Dan banyak juga yang nge-DM-in aku kan di Instagram. Dan aku juga udah bikin videonya bagaimana caranya menangani kasus Loli kalau di Jerman gitu. Nah tapi mengingat ada pertanyaan, aku nggak nemu lagi mana komentarnya. Jadi kalau Karagil gerebek anak-anak di Jerman tuh gerebeknya kayak yang dilakukan Kak Nikmir dan teman-teman. Oke, aku bisa jawab ya. Tentunya enggak, karena yang paling penting itu adalah menjaga privasi sang anak. Jadi kita nggak akan bawa wartawan, kamera, terus nggak bawa orang-orang untuk live di TikTok juga. Mau seprominent apapun keluarganya, mau se-influencer apapun keluarganya, tetap kita nggak akan ngelakuin itu. Karena memang balik lagi, privasi sangat dijaga. Dan yang kedua itu, kalau melakukan penggerebekan gitu, aku nggak tahu ya kasusnya Loli dan Nikmir, tapi memang adalah sudah ada surat persetujuan dari pengadilan keluarga. Jadi seperti video yang sebelumnya kan aku bilang ya, kalau orang tua itu bisa mengajukan surat pernyataan bahwa bantuan dari pengadilan keluarga gitu. Jadi ada suratnya, surat resmi di mana pengadilan keluarga ini punya strata tinggi di sosial di Jerman. Jadi orang-orang respect gitu istilahnya kalau udah ada surat dari pengadilan keluarga. Nah, ketika surat itu udah ada, yang menjalankan memang adalah kita, anggota dari ASD. Jadi aku dan tim akan pergi ke lokasi dan menggerebek, biasanya barengan sama orang tua. Terus kita juga minta bantuan sama polisi, karena memang balik lagi nih, kalau secara resmi ada polisi, ada surat dari pengadilan keluarga, itu akan bikin orang-orang respect dan takut untuk lebih membangkang, katakanlah seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah pendekatan kita. Jadi kita nggak sentuh klien, nggak gendong, nggak narik baju, nggak kayak gitu juga. Tapi memang dimana biasanya kita sama polisi juga sebelumnya udah ngomong, nanti kalau si anak lari atau kabur atau berontak gimana, tetap kita nggak akan pegang. Jadi kita biarkan anak itu kabur untuk hari itu, nanti kita kejar di hari berikutnya lagi. Karena memang selain privasi, itu adalah tubuh dia yang kita nggak bisa sentuh dan nggak bisa pegang. Jadi istilahnya nih, kalau aku datang ke gerebek sama tim, sama polisi, pasti kita dengan cara pendekatan gitu ya. Jadi, hai apa kabar? Baik nggak? Kamu tahu kan kita di sini ngapain? Ini ada aku dari ASD, ada polisi juga. Jangan kaget ya, ini ada suratnya dari pengadilan bahwa kita harus jemput kamu, kita harus bawa kamu ke klinik, kita harus bawa kamu ke polisi untuk di interogasi, untuk ditanya-tanyain gitu. Dan ini dia suratnya. Terus kalau dia nangis, dia berontak, dia marah, dia teriak-teriak, itu kita biarin dulu. Jadi kita nggak makin pegang ini anak supaya dia ikut kita, enggak. Tapi kita biarin dia nangis, terus kita deketin. Yes, kamu boleh nangis, boleh teriak, boleh marah. Tapi ini nggak akan bikin kita nggak jadi ngambil kamu, karena memang ini udah ada keputusannya. Dan selain dari keputusan itu, kamu juga akan kita tempatkan di tempat yang baik. Kamu akan dapat sarana dan prasarana yang cukup untuk umur kamu gitu loh. Jadi gimana caranya ngedeketin gitu. Jadi kita tuh nggak yang gerbek-gerbek terus ngangkat orang gitu. Satu, dia bukan kasus pembunuhan, bukan kasus narkoboy, bukan kasus korupsi, atau bukan kasus yang aneh-aneh. Kalau itu memang lain ya, itu pihak polisi biasanya. Tapi kita kalau menggerebek anak-anak remaja ini ada step by stepnya gitu. Jadi kita tetap jaga jarak, dia boleh di posisi yang dia inginkan, sampai akhirnya dia ikut kita. Itu pun kita nggak yang narik gitu loh. Nah kalau seandainya dia kabur, ya kita biarin aja dulu di hari itu. Nanti kita deketin lagi di hari keduanya atau hari ketiga. Dan memang nanti pada saatnya, kalau terus-terusan dia memberontak, tentu akan dipegang juga. Tapi pegangnya pun ya, aku miris sih melihat video si Loli dipegang. Ini anak udah sakit
penyakit, katakanlah kayak gitu ya. Kita nggak tahu penyebabnya apa, dan ini harus diterapi. Ditambah lagi dia punya pengalaman yang nggak seenak itu ditonton satu Indonesia, plus lagi ditarik-tarik, bahkan dia udah teriak berkali-kali baju gue, rok gue, segala macem gitu-gitu. Dan tapi orang nggak ngedengerin, narik aja. Dan ini yang nggak dilakukan di Jerman, karena ya balik lagi, ini akan berujung pada trauma untuk si anak. Nanti dalam tahap penyembuhannya, terapinya lebih susah lagi karena dia punya trauma-trauma yang lain gitu loh. Jadi lebih dengan cara pendekatan, ngobrol, terus ya memang, tapi balik lagi karena memang ini adalah status hukumnya kuat dengan surat dari pengadilan, terus ada polisi, ada ASD, itu bikin orang-orang jadi respect aja. Dan orang kalaupun berontak, tapi ya di sisi lain orang ngerasa ya udah aku ikut, nanti kan aku bisa ngomong di sana apa yang unek-unek aku selama ini gitu loh. Karena orang-orang tahu ketika ASD udah turun, ini adalah kesempatan untuk membuka semua permasalahan untuk mendapatkan solusi gitu loh guys. Paham ya? Aku tidak menjatuhkan Kak Nikmir dan timnya gitu, tapi ada kalanya ketika kita melakukan dengan lebih soft gitu, supaya tidak ada trauma untuk si Loli. By the way, aku paham bener ini adalah dua mata pisau, dimana yang kita nggak bisa ngedukung Kak Nikmir juga, dan nggak bisa menghujat Loli atau sebaliknya gitu. Tapi kalau dari perspektif aku melihat kedua belah pihak ini butuh dukungan, bukan butuh orok-orokan dari orang-orang lain yang bilang iya tuh anak lo durhaka bla 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 gitu. Nggak ada gunanya, karena aku tahu Kak Nikmir juga pasti butuh terapi untuk bisa keluar dan tahu apa yang dia lakukan selama ini mungkin tidak baik untuk anaknya, katakanlah seperti itu ya. Atau si anak juga harus sadar bahwa posisi dia sebagai seorang anak ya harus berusaha mencari solusi dengan si orang tua ketika ada masalah-masalah tersendiri, tanpa menyudutkan pihak manapun. Ini kedua belah pihak harus dibantu secara penanganan medis, katakanlah kayak gitu ya, dengan psikologi, dengan psikiater. Dan kalau di Jerman itu ada namanya Mutakinkur, artinya adalah rehabilitasi untuk anak dan ibu gitu guys. Jadi mereka berdua pergi ke rehabilitasi untuk anak dan ibu supaya menurunkan egonya dan melihat di mana permasalahannya dan mencari solusinya gitu.